Udah kebanyakan desainnya lawak, harga spare part nggak ngotak, bahkan irit bensin pun tidak. Yang mending beli Supra Bapak. Melampaui zaman adalah salah satu julukan untuk motor Suzuki. Hal ini dikarenakan beberapa teknologi bahkan desain dari Suzuki yang dianggap selalu muncul lebih dulu dan baru diikuti kompetitornya seperti Honda dan Yamaha beberapa tahun kemudian, bahkan puluhan tahun ke depan. Seperti Kickstarter pada Suzuki Thunder yang sudah hilang sejak tahun 2004 yang dulu dibully dan tidak laku. Malah sekarang hampir semua motor tidak ada fitur ini. Desain lampu beko di Suzuki Arashi yang tidak menempel pada stang dulu juga dibully habis-habisan. Tetapi sekarang hampir semua motor beko seperti ini. Dan jangan ditanya lagi kalau motor ini, yang pada saat itu baik teknologi, desain, sampai rangka dan swing armnya sudah benar-benar seperti motor masa depan. Tetapi ini ketika Suzuki Circle-nya masih aman. Desainernya benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Membuat motor yang sesuai selera Indonesia bahkan jauh di depan. Karena saat itu mereka belum banyak bergaul dengan teman-teman perindapan. Dan walaupun dulu desain dan teknologi Suzuki banyak yang bagus, tetapi hal positif seperti ini bisa berubah menjadi negatif jika waktunya tidak tepat. Sementara itu, Honda dan Yamaha tampaknya memahami kapan teknologi dan desain tersebut dapat diterima pasar Indonesia, sehingga mereka selalu meluncurkan motor dengan desain dan teknologi sesuai selera masyarakat Indonesia di waktu yang tepat. Dan contoh motor Suzuki yang keren tetapi terlalu cepat dirilis dan akhirnya tidak laku adalah motor ini, yang akan kita bahas di video ini. Di Indonesia, motor ini jadi yang pertama memakai filter udara yang ditempatkan di atas CVT seperti ini, yang sekarang semua motor matic memakai desain ini. Adalah Suzuki Skywave 125. Motor ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2007. Dengan membawa segudang inovasi yang kala itu belum terpikirkan oleh kompetitornya. Tetapi nasibnya sama seperti teman-temannya, sama-sama tidak laku karena inovasinya cukup jauh melampaui zamannya. Saat motor matic lain seperti Yamaha Mio atau Honda Vario generasi awal masih berfokus pada desain yang mungil dan dek rata, Suzuki Skywave hadir dengan konsep berbeda. Skywave mengadopsi rangka mirip motor bebek atau underbone yang membuat dek tengahnya memiliki tanggul. Desain ini sekarang justru menjadi standar untuk motor maxi kelas atas. Berbeda dengan matic kecil, Skywave menggunakan velg berukuran 16 inci yang memberikan stabilitas lebih baik saat berkendara jauh. Walaupun untuk 1 liter bensin tidak bisa jalan jauh. Secara desain, motor ini sebenarnya cukup keren pada masanya, dilihat dari bagian manapun. Walaupun ya masih ada lekukan yang kurang enak dilihat mata khas Suzuki. Di bagian depan, motor ini sudah memakai dual kin S yang cukup besar memanjang ke atas, tetapi dengan bodi yang cukup ramping sehingga terlihat kurang cocok. Walaupun di sini kesan sportinya masih tetap terlihat. Pada bagian fairing atau leg shield, bodi tengah sampai belakang juga terlihat cukup sporty. Ditambah footstep pembonceng yang sudah gantung seperti motor-motor sport membuat motor ini makin maco. Bahkan motor matic paling sporty andalan para ngabers pun tidak sanggup memakai footstep seperti ini. Apalagi pada tipe Night Rider dengan cat full berwarna hitam membuat motor ini makin terlihat garangnya. Dan di bagian ini nih, yang dulu sempat membuat orang penasaran. Sebenarnya apa sih ini?
tumor. Dan ini juga sempat jadi ejekan kala itu. Tetapi sekarang ini, bahkan semua motor Matic filter udaranya berada di atas CVT seperti ini, yang sebelumnya seperti ini. Selain desain, fitur dari motor ini juga sudah lebih jauh di depan kompetitornya. Seperti sudah ada side stand switch, yang jika standar samping diturunkan, mesin akan mati sendiri. Bagasi luas dengan kapasitas 17 liter yang mampu menelan helm half face berkat penempatan kotak filter udara di atas CVT tadi. Motor ini juga sudah memiliki kunci kontak bermagnet, pembuka jok langsung dari kunci utama, hingga lampu belakang LED. Sementara untuk mesinnya, Suzuki sudah menyematkan teknologi Suzuki Composite Electrochemical Material atau SCEM pada blok silindernya. SCEM adalah teknologi pelapisan dinding silinder mesin khas Suzuki yang menggunakan campuran nikel, silikon, dan karbida, menggantikan liner besi konvensional. Teknologi ini membuat blok silinder lebih ringan, tahan gores, dan lebih cepat melepas panas, sehingga mesin lebih awet dan bertenaga khas Suzuki. Meski secara spesifikasi motor ini mengungguli rivalnya, ada beberapa faktor yang membuat Skywave sulit bersaing. Salah satunya adalah faktor dek rata. Konsumen Indonesia pada masa itu sangat memprioritaskan kepraktisan dan masih sangat menggemari desain dek rata karena sudah terlanjur jenuh dengan desain motor bebek. Sayangnya, desain Suzuki Skywave lebih mendekati motor bebek ketimbang motor Matic karena deknya ini. Motor ini juga dilengkapi dengan double shock breaker belakang dan swing arm, lagi-lagi seperti motor bebek. Dek Skywave yang tidak rata membuatnya tidak bisa membawa barang besar seperti tabung gas dan galon air. Sebuah fitur yang sangat dicintai masyarakat Indonesia kala itu, bahkan sampai sekarang. Dengan mesin 125 cc yang bertenaga, Skywave dikenal cukup boros. Konsumsi bahan bakarnya rata-rata hanya mencapai 30–35 km per liter. Image Suzuki yang dianggap sulit dalam pengadaan spare part juga turut mempengaruhi minat beli konsumen. Udah kebanyakan desainnya lawak, harga spare part nggak ngotak, bahkan irit bensin pun tidak, ya mending beli Supra Bapak. Motor Supra 125 bos, Supra Bapak nih bos. Ini kayu bos, ngeper gigi, krek-krek, klakson bos, pika-pika. Seperti biasa, motor yang tidak laku dan telah disuntik mati biasanya malah banyak yang mencari, termasuk motor ini yang sudah disuntik mati pada tahun 2011 lalu. Suzuki Skywave kini menjadi incaran para penghobi. Kualitas materialnya yang bandel dan desainnya yang tetap terlihat modern membuat harganya mulai stabil di pasar motor bekas. Bahkan, baru-baru ini dilaporkan ada unit new old stock yang terjual hingga 50 juta. Sebuah angka yang fantastis, mengingat harga barunya dulu hanya sekitar 13 jutaan. Suzuki Skywave adalah bukti nyata dari slogan Suzuki yang berbunyi, inovasi tiada henti. Walaupun sepertinya sekarang sudah berhenti. Motor ini adalah motor Matic yang hadir terlalu cepat sebelum tren motor maxi menjamur di Indonesia. Bagi mereka yang paham kualitas, Suzuki Skywave tetaplah salah satu mahakarya Suzuki yang tak lekang oleh waktu. Sebuah motor yang terkeren di masa lalu, dengan desain dan teknologi yang terlalu maju, walaupun sudah tidak ada unit baru, tetapi kalau 50 juta sih, enggak dulu.